Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Irna Afriani dengan NIM 252921289. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Program studi PGSD di LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis tanggal 13 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada SD Negeri 5 Trenggading kelas 6. Mata pelajaran IPAS dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Ini KTP saya. Demikian perkenalan diri saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya. Ya. Biar Allah memberkati pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membacakan doa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas bangun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Berilah kepadaku ilmu dan berilah kepadaku pengertian yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Muhammad Wali. Selanjutnya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah. Jadi, untuk mengenang jasa arwah pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya bersama-sama. Silahkan berdiri semua. Indonesia
untuk ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk. Tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Nah, sekarang Ibu ingin sedikit mengingatkan kembali materi minggu yang lalu, yaitu tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Jadi, materi kita pada hari ini yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada pertanyaan ini anak-anak, apa itu makhluk hidup anak-anak? Siapa bisa menjawab? Boleh? Makhluk hidup adalah yang semua yang bisa bernafas, tumbuh, bergerak, makan, minum, dan berkembang biak. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup berbeda dengan benda mati, karena makhluk hidup bisa hidup dan melakukan kegiatan sehari-hari, sedangkan benda mati tidak bisa. Bagus, jawabannya sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk kawan kita yang sudah menjawab pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup? Siapa bisa menjawab? Ya, silahkan. Ya, silahkan. Kita harus belajar tentang ciri makhluk hidup karena agar bisa membedakan makhluk hidup dengan benda mati, supaya tahu bagaimana cara makhluk hidup bertahan hidup, membuat kita jadi lebih sayang dan peduli terhadap hewan, tumbuhan, dan manusia, membantu kita menjaga alam dan lingkungan sekitar. Bagus, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk Wali. Nah, ada tambahan lain dari jawaban dari kawan-kawan yang lain? Siapa yang mau bangun? Nah, silahkan Najwa. Supaya bisa membedakan makhluk hidup dan benda mati, agar tahu kebutuhan makhluk hidup, makan, minum, udara, dan cahaya, membuat kita lebih peduli dan sayang pada hewan, tumbuhan, dan sesama manusia, membantu kita menjaga alam dan lingkungan sekitar. Jawabannya sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk Najwa. Nah, jadi apa itu makhluk hidup? Yaitu makhluk hidup suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan sehingga dapat berkembang biak. Seperti kita manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, mengapa kita perlu belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup? Karena belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup sangat penting. Karena membantu kita mengenali kehidupan, menjaga lingkungan, memahami ilmu pengetahuan, dan menumbuhkan kepedulian serta rasa syukur atas ciptaan Allah terhadap
hidup ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui video YouTube, peserta didik dapat menjelaskan pengertian makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, dengan media papan pintar, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dengan teliti. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita dengan benar. Nah, sebelum kita ke materi pada hari ini, mari sama-sama kita simak dua video. Nanti di dalam video akan dijelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, jumpa lagi dengan Bu Rusmi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang ciri-ciri khusus pada hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup selain manusia adalah hewan dan tumbuhan yang beraneka ragam. Hewan dan tumbuhan ini memiliki ciri khusus yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Ciri khusus hewan dan tumbuhan ini berhubungan erat dengan cara mendapatkan makanan dan mempertahankan diri dari serangan musuh. Ciri khusus pada hewan yang pertama adalah mempunyai lidah panjang. Lidah yang panjang dan lencang ini digunakan untuk menangkap mangsanya. Ciri ini terdapat pada cicak, bunglon, dan tokek. Ciri khusus yang kedua adalah mempunyai kemampuan ekolokasi. Kemampuan ini digunakan untuk mendeteksi benda di tempat yang gelap. Ciri ini terdapat pada kelelawar. Ciri khusus yang ketiga adalah mempunyai bulu berduri. Bulu badan yang seperti duri ini digunakan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Ciri ini terdapat pada landak. Ciri khusus yang keempat adalah rasa luar yang keras. Rasa luar ini digunakan untuk melindungi. Ciri ini terdapat pada kepiting, udang, petung, kerang, dan keong. Ciri khusus yang kelima adalah mempunyai tinta yang disemprotkan. Tinta berupa cairan hitam ini disemprotkan ketika menghadapi atau menyelamatkan diri dari musuh. Ciri ini terdapat pada gurita dan cumi-cumi. Ciri khusus yang keenam adalah mempunyai punuk. Punuk ini digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan berupa lemak bulu. Ciri ini terdapat pada unta. Ciri khusus yang ketujuh adalah mempunyai bantalan perekat di kaki. Bantalan perekat pada telapak kaki ini digunakan untuk berjalan merayap di dinding. Ciri ini terdapat pada cicak dan juga tokek. Ya, sekarang kita akan melihat video pembelajaran yang kedua. Coba disimak baik-baik. Kawan-kawan, apakah kalian pernah merasa lapar? Saat merasa lapar, itu tandanya kita membutuhkan makanan. Sama seperti Bob yang sedang kelaparan nih. Deh, ada donat ya di meja. Nah, kawan, membutuhkan makanan merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Dan ciri-ciri lainnya apa saja ya? Kita simak yuk penjelasan berikut ini. Ciri yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga memerlukan makanan untuk tetap hidup. Makanan hewan biasanya berasal dari tumbuhan atau berasal dari hewan lain. Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun dapat membuat makanannya sendiri dengan cara menyerap air
yang mengandung zat hara dan gas karbon dioksida, yang kemudian diubah menjadi makanannya dengan bantuan cahaya matahari. Selain membutuhkan makanan, makhluk hidup juga pasti bergerak, termasuk tumbuhan. Gerakan tumbuhan bisa berupa bunga yang mekar, putri malu yang menutup bila dipegang, dan bahkan Nah, silakan disimak dengan baik-baik. Coba disimak video dengan baik-baik. untuk mendapatkan makanan dan menghindari musuh. Ada yang menggunakan kaki seperti manusia dan kerbau, ada yang menggunakan sirip seperti ikan, ada juga yang menggunakan perut seperti cacing, dan sayap seperti burung supaya bisa terbang. Seluruh makhluk hidup pasti bertumbuh. Kita juga bertumbuh dari bayi hingga anak-anak sampai dewasa. Pertumbuhan manusia dapat ditandai dari tinggi dan berat badan. Dari bayi hingga anak-anak sampai dewasa. Pertumbuhan manusia dapat ditandai dari tinggi dan berat badan. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan dapat dilihat dari batangnya. Ayo disimak baik-baik. Daunnya semakin banyak. Begitu juga dengan hewan. Anak bebek yang baru menetas, bila kita perhatikan selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya, berat dan tingginya juga akan semakin bertambah hingga berukuran sama seperti ini. Itu dia 5 ciri-ciri dari kebutuhan makhluk hidup. Kita belajar bersama lagi di video berikutnya ya kawan-kawan. Sampai jumpa. Nah, tadi kita sudah melihat 2 video tentang pembelajaran ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimana anak-anak? Sudah ada bayangan tentang ciri-ciri makhluk hidup? Bagus. Sekarang kita ke dalam materi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup ada pengertian, ada jenisnya, dan juga ciri-cirinya. Yang pertama, pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan sehingga dapat berkembang biak. Lalu, siapa saja yang termasuk jenis-jenis makhluk hidup? Ada manusia yang pertama sekali. Ada yang tahu siapakah manusia itu? Ya, kita semua adalah manusia. Manusia dapat melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas seperti belajar, memasak, dan bisa juga menjadi dokter. Seperti gambar di bawah ini. Coba perhatikan. Nah, yang kedua jenis dari makhluk hidup. Yang kedua adalah hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup, namun hewan tidak memiliki akal seperti manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Nah, yang kedua jenis dari makhluk hidup adalah hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup, namun hewan tidak memiliki akal seperti manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Contoh hewan apa, anak-anak? Burung, ya, dan lain sebagainya, seperti gambar yang kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri, karena tumbuhan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian air tersebut disalurkan ke daun. Daun melakukan fotosintesis
sehingga menghasilkan oksigen yang kita hirup sehari-hari. Itu dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, contoh dari tumbuhan ada pohon, rumput, bunga. Iya, pinter. Selanjutnya, lalu bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup? Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan. Kita semua atau manusia membutuhkan makanan dan juga minuman. Selain itu, hewan juga membutuhkan makanan dan minuman. Namun, ada perbedaan cara mendapatkan makanan dari manusia ataupun hewan. Nah, jika manusia mendapatkan makanan dengan cara memasak, sedangkan hewan mendapatkan makanan dan minumannya yang berada di lingkungan sekitar. Lalu tumbuhan juga membutuhkan makanan dan minuman. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis, karena tumbuhan dapat menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, ciri makhluk hidup berkembang biak. Baik manusia ataupun hewan, tumbuhan, semua berkembang biak. Manusia berkembang biak agar mereka mendapatkan keturunan dan membentuk suatu keluarga. Apa saja di dalam keluarga? Ada siapa saja? Kakek, nenek, siapa lagi? Kakak, ayah, adik. Iya, lalu hewan berkembang biak dengan cara yang bermacam-macam, seperti bertelur, beranak, dan ada juga hewan yang beranak dan bertelur. Contoh dari hewan bertelur adalah, apa contoh dari hewan bertelur? Ayam. Kemudian dengan cara beranak ada sapi. Sedangkan hewan yang beranak dan bertelur yaitu ular. Iya, pinter. Kemudian ada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alami. Misalnya melalui tunas seperti pohon pisang. Iya. Selain itu, perkembangbiakan secara alami juga dapat terjadi melalui biji. Contohnya pohon mangga. Pohon apa lagi? Pohon salak. Pohon semangka. Ya. Yang ketiga ciri makhluk hidup yaitu tumbuh. Coba kalian perhatikan gambar di depan ini. Ini dinamakan pertumbuhan pada manusia. Dari bayi, balita, anak-anak hingga remaja. Ini siklus pertumbuhan pada manusia. Kemudian, hewan yang dari bertelur menetas menjadi anak ayam hingga menjadi ayam dewasa. Inilah perputaran siklus pada hewan yang bertelur. Selanjutnya, pada tumbuh-tumbuhan dapat diperhatikan pada gambar berikut. Yang pertama sekali dari benih, kemudian tunas dan tumbuhan dewasa hingga berbunga dan berbuah. Itu pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan. Nah, yang keempat ciri makhluk hidup yaitu hidup bernafas. Manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru, sedangkan hewan bernafas ada yang menggunakan paru-paru, ada juga yang menggunakan insang. Contoh hewan apa yang menggunakan insang? Ikan, pinter. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara, sedangkan cacing bernafas menggunakan kulitnya. Nah, ciri yang kelima, makhluk hidup adalah bergerak. Manusia dapat bergerak. Manusia bergerak, berjalan, berlari menggunakan kakinya.
Hewan juga dapat bergerak. Contohnya seperti burung. Bergerak dengan menggunakan sayapnya untuk terbang. Ikan bergerak menggunakan siripnya untuk berenang. Sedangkan harimau, kucing, kambing, kuda, dan sapi bergerak menggunakan kakinya. Selanjutnya, sedangkan tumbuhan bergerak dia mengikuti arah sinar matahari. Namun tumbuhan tidak berpindah tempat, hanya saja tumbuh. Jadi pergerakan yang terjadi pada tumbuhan itu tidak berpindah-pindah tempat seperti kita manusia. Dia hanya bergerak mengikuti arah sinar matahari. Yang keenam, ciri makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan. Contohnya seperti mata. Mata peka terhadap rangsangan apa? Cahaya. Kita kalau lihat cahaya ada berkedip? Ada berkedip? Ada. Itu yang dinamakan dengan rangsangan. Sedangkan pada telinga, rangsangannya terhadap suara. Hewan juga peka terhadap rangsangan. Seperti contoh hewan siput. Ia akan masuk ke dalam kangkangnya jika ia mendapatkan sentuhan atau merasa terancam. Begitu juga dengan cicak, akan melepaskan ekornya jika terkena sentuhan. Begitu juga pada tumbuhan putri malu. Putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Pernah di sini menyentuh bunga putri malu? Daunnya akan menguncup jika kita sentuh. Kemudian yang terakhir, ciri makhluk hidup yaitu beradaptasi. Beradaptasi adalah kemampuan untuk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Contoh, manusia berusaha membaur dengan manusia lainnya seperti keadaan kita di kelas. Kita kan berbaur dengan teman-teman yang ada di kelas. Kalian, ibu, juga makhluk hidup. Karena semua ciri-cirinya ada pada kita. Kita semua patut bersyukur untuk keajaiban yang Allah berikan untuk hidup kita. Di sini ibu sudah menyediakan beberapa gambar dan juga ada papan pintar. Tugas kalian nanti memasukkan gambar ke dalam papan pintar sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup. Ibu akan panggilkan yang pertama sekali Syakira. Silakan Syakira bangun ke depan. Cok dua-dua bohong. Beri tepuk tangan untuk Syakira. Selanjutnya Muhammad Khalid. Silakan mengambil gambar dulu. Beri tepuk tangan untuk Khalid. Selanjutnya Najwa, silakan bangun ke depan. Bagus, beri tepuk tangan untuk Najwa. Sekarang Syifa, bangun ke depan. Sesuai gambar itu.
Kawan-kawan, ini adalah gambar bernafas. Nah, beri tepuk tangan untuk Syifa. Selanjutnya Mikdad, bangun ke depan. Ya. Kawan-kawan, ini gambar bergerak. Dah, beri tepuk tangan kepada Mikdad. Silakan duduk. Selanjutnya Aryan, bangun ke depan. Coba. Ya, coba perlihatkan seperti Mikdad tadi. Perlihatkan sama kawan-kawan yang lain. Ini adalah gambar berkembang biak. Iya. Nah, bagus. Beri tepuk tangan untuk Aryan. Selanjutnya Miftah, bangun ke depan. Terima kasih. Silakan bangun ke depan. Kawan-kawan, ini adalah gambar berkembang biak. Bagus. Beri tepuk tangan untuk Miftah. Silakan duduk, Miftah. Nah, selanjutnya Wanis. Silakan Wanis bangun ke depan. Oke, ambil gambarnya. Nah, perlihatkan sama kawan-kawan gambar apa itu. Kawan-kawan, ini adalah gambar beradaptasi. Oke. Silakan masukkan. Boleh. Bagus. Beri tepuk tangan untuk Wanis. Nah, jadi sekarang kita sudah menyelesaikan papan pintar. Barusan kita sudah menyelesaikan tentang papan pintar ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanya? Ya. Sudah paham semua berarti ya? Ya. Nah, bagus. Sekarang kita akan melakukan kerja kelompok. Jadi kita membentuk kelompok dulu menjadi 4 kelompok. Yuk sekarang kita buat kelompok dulu. Ayo bangun. Buat kelompok. Berarti satu kelompok 5 orang. Ada 4 kelompok. Nah. Ya. Buat sa 2 lepet 5. Sa 2 lepet 5. Kadu cuba sapak put bongnya. Bedah. Ha, kedai pusuk le bangku ah. Ka, buka kono. Ya, satu lagi. Ha, satu lagi. Awas. Okey. Duk je belah tah, belah no ina je si. Bek mantuk dengan mak yang. Ha. Nya nak arek kujak. Sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, mari sama-sama kita ice breaking dulu, menyanyikan lagu ciri-ciri makhluk hidup. Silakan bangun dulu, berdiri semua. Nah, sudah siap? Sudah siap?
berkembang biak. 4 mendekat, 5 bisa bernafas. 6 yang terakhir peka terhadap rangsang. Sekali lagi. Ciri makhluk hidup: 1 butuh makan, 2 dapat bergerak, 3 berkembang biak, 4 tumbuh besar, 5 musnah nafas, 6 yang terakhir peka terhadap rangsang. Udah, bagaimana, masih semangat? Masih semangat? Mana suaranya? Ya, selanjutnya kita akan membuat tugas kelompok. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Lembar kerja kelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan 1 lembar. Nah, anak-anak Ibu silakan mengerjakannya secara diskusi. Nah, jadi kalian akan mengerjakan lembar itu secara berdiskusi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ingat masing-masing kelompok. Silahkan mengerjakan dimulai dari sekarang. Nah, silakan Ju. Satu-satu baris apa? Kamu tahu. Ya, kerjanya bersama-sama ya, Nak. Jangan sendiri-sendiri, jadi harus kerja kelompok. Tunggu dulu. Apa? Ya, tulis. Tulis terus. Jadi kalau tugas kelompok itu kerjanya bersama-sama. 1 soal, 1 orang. Kan di dalam kelompok ada 5 orang. Berarti masing-masing dapat 1 soal. Begitu kerjasamanya. Nah, kelompok ini udah sampai mana? Tulis terus. Tulis terus jawabannya. Mana? Pakan yaudah ini. Di perumahan, di bahaya perumahan. Tulis terus. Perumahan kan? Tulis terus. Nah, tidak ada yang ribut. Kerja kelompok berarti kerja tulis. Bilkis duduk kena aja. Duduk belah atas, belah no, belah deh. Dikerjakan sama-sama ya, Nek. Udah siap? Kelompok 1 udah siap? Udah. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di kertas lembar kerja kelompok jangan lupa ditulis namanya ya. Ya. Nama masing-masing anggota kelompok. Bagus. Silahkan lanjutkan. Nah, kelompok ini udah siap? Udah, bagus. Kelompok 4? Udah. Nama-nama jangan lupa. Nama udah siap semua? Udah. Nah, sekarang kita tunggu kawan dulu yang belum siap ya.
Kita tunggu kawan yang belum siap. Ah. Kok satu udah. Kalian pegang pulpen, Kalian pegang pulpen. Apa? Kelompok 2 gimana? Udah siap? Belum. Kelompok 2 udah nomor berapa? Mau udah nomor 5. Oh, udah siap? Belum. Satu lagi ya? Nanti kalau udah siap, presentasikan ke depan. Gimana anak-anak? Sudah siap semua? Oke. Kelompok 1 udah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya. Bagus. Jadi, jika sudah siap semua, Ibu akan menyuruh setiap masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 1, silakan maju ke depan. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Sini dulu sini. Udah baca buah Haji, baca dulu. Ya. Baca dulu. Itu ini juga boleh baca, yang ini aja baca. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi Yang lain dengar baik-baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Yang lain dengarkan. Mempresentasikan kerja kelompok kami. Nama kelompok 1 Aryan, 2 Alif, 3 Al-Bakir, 4 Wanis, 5 Mikdad. 1 soal. Jelaskan pengertian makhluk hidup. Jawaban. 1. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan. 2. Sebutkan ciri-ciri utama makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makanan dan minuman, peka terhadap rangsang. 3. Apa yang terjadi jika makhluk hidup Yang lain dengarkan tidak bisa baik-baik. bernapas? Jika makhluk hidup tidak bisa bernapas, maka makhluk hidup akan punah atau mati. 4. Sebutkan perkembangbiakan tumbuhan secara alami, mulai tunas dan biji. 4. Jawaban. Tunas, pisang, bambu, cocor, bebek, biji, mangga, rambutan, padi, jambu, padi. 5. Berikan contoh hewan dan tumbuhan yang menunjukkan ciri bergerak. Hewan, kucing, berlari, burung terbang, ikan berenang, tumbuhan, bunga matahari, Untuk hadiah. mengikuti cahaya. Putri malu, menutup daun saat disentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang membaca? Ya. Berdiri yang bagus. Yang bagus buhi betul orang. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dengarkan baik-baik, tidak ada yang berbicara. Dengarkan kawan yang mempresentasikan. Nah, silahkan. Kami ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Nama kelompok 2. Nama anggota kelompok Muhammad Wali Al-Khalidi, Ahmad Khalid, Muhammad Hafiz, Ilman Zuhri, Hafiz dan Azza. 1. Jelaskan pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, pertumbukan makanan, serta peka terhadap rangsangan. 2. Sebutkan ciri-ciri utama makhluk hidup. Ciri-ciri utama yang makhluk lain hidup nggak ada yang berbicara, yaitu dengarkan. bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, membutuhkan makanan dan minuman, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. 3. Apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak bisa bernafas? Jika makhluk hidup tidak bisa bernafas, maka tubuhnya tidak memperoleh oksigen. Akibatnya sel-sel tubuh tidak bisa menghasilkan energi dan makhluk hidup tersebut dapat lemas, sakit, bahkan mati. 4. Sebutkan perkembangbiakan tumbuhan secara alami memulai tunas dan biji. Memulai tunas, contoh pada pisang, bambu, cocor bebek. Memulai biji, contoh pada mangga, rambutan, jambu, padi. 5. Berikan contoh hewan dan tumbuhan yang menunjukkan ciri bergerak. Hewan: kucing berlari, burung terbang, ikan berenang. Tumbuhan: bunga matahari bergerak mengikuti arah cahaya matahari. Putri malu menutup daun saat disentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Bangun ke depan. Mike. Aduh. Wush. Udah. Yang lain diam. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba perhatikan dulu kawan yang mempresentasikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Jelaskan pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang mempunyai ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup dapat bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, membutuhkan makanan, peka terhadap rangsangan, dan mengeluarkan zat sisa. Contoh makhluk hidup yaitu manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme. Assalamualaikum. 2. Sebutkan ciri-ciri utama makhluk hidup. 2. Peka terhadap rangsangan, bisa merespon cahaya, sentuhan, suara, dan perubahan lingkungan. Berkembang biak, menghasilkan keturunan untuk menjaga kelestarian jenis. 3. Apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak bisa bernafas?
Makhluk hidup jika tidak bisa bernafas maka akan mati atau punah. 4. Sebutkan perkembiakan tumbuhan secara alami melalui tunas dan biji. Tunas. Tumbuhan baru tumbuh dari bagian tubuh induknya. Pisang, bambu, cocok, bebek. Biji. Tumbuhan baru tumbuh dari biji hasil pembuahan. Contoh, mangga, rambutan, dan padi. 5. Berikan contoh hewan dan tumbuhan yang menunjukkan ciri bergerak. Hewan. Kucing berlari mengejar mangsa, burung terbang di udara, ikan berenang di air, tumbuhan, bunga matahari, putri malu, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Mana tepuk tangannya? Kak, selanjutnya kelompok 4. Silakan bangun ke depan. Coba baca. Sekira. Ke dalam. Dari presentasi tadi, apakah anak ibu sudah mengerti tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, baiklah. Sekarang, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang kita akan mengerjakan lembar evaluasi mandiri. Ini dikerjakan secara mandiri, tidak ada yang menyontek. Tidak ada yang menyontek sama kawan ya? Iya, anak-anak? Masih semangat anak-anak? Mana semangatnya? Kalau ibu bilang halo, jawabnya hai. Halo. Halo. Ya,
Ya, sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi tugas mandiri. Jadi ini dikerjakan sendiri-sendiri, nggak ada yang menyontet. Walaupun kita duduk kelompok, tapi tidak mengerjakan lagi secara kelompok. Ya. Ada betul ini. Tunggu dulu. Berapa orang di sini? Jangan ribut. Enggak, ini enggak baca. Ini nanti kumpulkan. Nah, sekarang silahkan mengerjakan, dimulai dari sekarang. Sudah siap? Awas dulu. Apa? Oh, kau enak baca no? Yang laki-laki udah siap? Sedikit lagi. Ya, silahkan kerjakan. Ada yang sudah, ada yang belum. Kita tunggu kawan dulu yang belum ya. Wan. Apa? Oke, udah siap? Sedikit lagi. Ya, silahkan kerjakan. Ada yang sudah, ada yang belum. Kita tunggu kawan dulu yang belum ya. Kelompok ini udah siap? Udah. Ada apa, Wali? Apa? Alif pun. Udah? Belum, sedikit lagi ya. Ya, silahkan mengerjakan. Nah, sekarang udah siap semuanya? Kalau sudah siap, silakan dikumpulkan di meja Ibu. Yang tertib. Silakan dikumpulkan tugas LKPD evaluasi tugas mandiri. Yang tertib. Pakai campur Ibu. Jangan dicampur ya. Iya, iya. Udah. Nah, sekarang silakan duduk di bangku masing-masing. Udah. Nah, udah. Nah, coba perhatikan. Jadi dari materi kita tentang ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran kali ini, apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan hari ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup? Hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup adalah semua yang memiliki ciri-ciri kehidupan.
Jenisnya meliputi manusia, hewan, tumbuhan. Mereka memiliki ciri umum dan ciri khusus yang berguna untuk beradaptasi serta mempertahankan hidup agar tetap dapat bertahan sehingga tidak punah. Terus yang terakhir, kita juga sudah belajar tentang beberapa tujuan dan manfaat dalam mempelajari ciri-ciri makhluk hidup sehingga meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan serta menumbuhkan rasa syukur kepada Allah yang Maha Esa. Jadi, sekarang Ibu ingin umpat balik dari kalian bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Dengan memilih salah satu emoji tersebut yang nantinya akan diisi pada kertas Post-it. Kertas ini. Siswa dapat memberikan umpan balik kepada gurunya secara terbuka. Paham anak-anak? Paham. Ya. Đây tập đi nhận từ chợ du lịch đây nhá. Ở chợ đây ở từ. Kenapa pakai cok ju? Apa yang main awak kah kena? Udah? Sudah mendapatkan semua kertas Post-it? Nah, sekarang waktunya bangun ke depan untuk menempelkan bagaimana pembelajaran kita hari ini pada emoji di depan tulis. Silahkan. Silahkan bangun. Bangun terus. Ya Allah. Yang tertib ya. Yang tertib. Jangan ada tolak menolak. Oke. Yang sudah silakan kembali ke tempat duduknya. Yang sudah silakan kembali ke tempat duduknya. Yang sudah silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, materi untuk minggu depan kita akan belajar tentang ancaman krisis energi dan energi alternatif. Itu diingat ya? Ya, minggu depan kita akan belajar tentang ancaman krisis energi dan energi alternatif. Selanjutnya, Ibu ingin memberikan sedikit pesan bahwa kalau kita melakukan sesuatu, jangan pernah takut untuk gagal. Karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Kemudian, nanti kalau pulang di jalan, yang hati-hati, jangan nyebrang sembarangan. Harus pulang dengan hati-hati. Dan jangan lupa belajar di rumah apa yang sudah kita pelajari. Terus semangat dan tanpa mengeluh. Sekarang kita akan membacakan doa penutup yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan, Wali.
Nah, sebelum Wali membacakan doa penutup pada hari ini, mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk kita semua. Semangat! Ya, silahkan Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Suaranya mana? atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wa liwalidayya Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Wali. Dengan berakhirnya salawat tadi, berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Yang tertib, tidak ada yang dorong-dorong. Sekarang perempuan, ide dong. Dadah. Dadah.